Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya Fionita Indonesia dari Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan mengenai konsep dan teori kinerja keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai bagian dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang dinilai berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Kinerja keuangan dapat juga diartikan sebagai gambaran pencapaian perusahaan berupa hasil yang telah dicapai melalui berbagai aktivitas untuk meninjau sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan standar akuntansi keuangan secara baik dan benar yang mencakup tujuan dan contoh analisis laporan keuangan. Berikut beberapa pengertian kinerja keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Agnes Sawit, kinerja keuangan adalah penilaian kondisi keuangan yang menjadi prestasi perusahaan yang memerlukan analisis dengan beberapa tolak ukur seperti rasio dan indeks sehingga dua data keuangan bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Kemudian menurut Barlian, kinerja keuangan adalah prospek atau masa depan pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Selanjutnya, menurut kami, kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan. Kemudian, selanjutnya menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki. Kemudian menurut Jumingan, kinerja keuangan adalah penjelasan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu terkait berbagai aspek, seperti penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kemudian menurut Mulyadi, kinerja keuangan adalah penentuan efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawan secara periodik berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Konsep kinerja keuangan menurut Indrio Gito Sudarmo dan Basri adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan, di antaranya laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran kinerja ada dua, yaitu pengukuran kinerja mencakup kualifikasi, efisiensi, dan efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Yang kedua, pengukuran kinerja diperlukan untuk perbaikan kegiatan operasional agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir yaitu yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas, yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas, yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, dan yang keempat, untuk mengetahui tingkat stabilitas. Kinerja keuangan bisa dinilai dengan beberapa perangkat analisis. Jenis-jenis analisis keuangan yang umum dipakai oleh berbagai perusahaan antara lain, yang pertama analisis perbandingan laporan keuangan, yang kedua analisis tren atau tendensi posisi, yang ketiga analisis presentasi komponen atau common size, yang keempat analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima, analisis sumber dan pemakaian kas. Yang keenam, analisis rasio keuangan. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor. Dan yang terakhir, analisis break even. Di sini saya mengambil judul mengenai Investment in Corporate Social Responsibility Disclosure Practice and Financial Performance of Bank in Nigeria, di mana makalah ini meneliti mengenai efek investasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan pengungkapan pada keuangan finansial perusahaan, di mana kinerja hasil menunjukkan bahwa investasi CSR tanpa pengungkapan yang sesuai akan memiliki sedikit atau tidak kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Makalah ini mendukung argumen bahwa perusahaan
dapat memperoleh manfaat baik finansial maupun non-finansial dari agenda CSR strategis.